Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, kita bersyukur setiap hari kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan, belajar akan isi hati Tuhan, karena dengan demikian makin hari kita makin paham akan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan ketika kita berjalan dalam kehendak Tuhan, saya percaya segala janji-janji Tuhan akan berlaku penuh di dalam kehidupan Anda. Anda akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan jadi nyata, membukakan setiap pintu yang tertutup, setiap hal-hal yang sepertinya tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena kita belajar mengikuti kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Puji Tuhan, kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, renungan firman Tuhan pada saat ini temanya adalah kesetiaan Tuhan masa depan kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, jadi kita bisa melihat bahwa masa depan kita bukan ditentukan oleh orang lain, masa depan kita bukan ditentukan oleh keadaan, masa depan kita bukan ditentukan oleh modal atau bahkan kemampuan kita, tapi masa depan kita ditentukan oleh kesetiaan Tuhan yang selalu setia di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, biarlah terus kita belajar tentang pribadi Tuhan yang setia, sehingga ketika engkau mengalami berbagai macam keadaan, entah engkau sedang berada di atas atau berada di bawah, engkau tahu bahwa ada kesetiaan Tuhan, dan kesetiaan Tuhan itu lebih dari cukup untuk memulihkan dan menolong kehidupan kita. Puji Tuhan. Sebelum kita membahas tema yang sangat indah ini, kita satukan hati terlebih dahulu dan kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini Tuhan berkati kami untuk memahami isi hati Tuhan, menguatkan iman kami, meneguhkan panggilan kami, dan membuat kami makin hari makin takjub dan setia untuk mengiring Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin, puji Tuhan. Renungan firman Tuhan di Ibrani pasal 8 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Allah. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, sebelumnya Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan umat Tuhan. Perjanjian Tuhan itu terjadi di Gunung Sinai, ketika Tuhan membuat ikatan perjanjian antara Tuhan dengan umat Tuhan. Dan umat Tuhan setuju mau berjanji bersama-sama dengan Tuhan untuk berlaku setia kepada Tuhan. Dan sayang seribu sayang, yang terjadi adalah umat Israel tidak setia kepada Tuhan. Mereka melanggar aturan Tuhan. Umat yang adalah umat kesayangan Tuhan justru melupakan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Sangat menyedihkan. Akhirnya saudara, masa depan umat Israel terkatung-katung. Bukan hanya terkatung-katung, tetapi mereka juga harus keluar dari tanah Kanaan dan jadi budak di Babilonia, karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, hilanglah masa depan mereka. Namun saudaraku, karena masih ada Tuhan yang setia, maka apa yang hilang dalam kehidupan umat Tuhan dapat dikembalikan lagi oleh Tuhan. Tuhan mengembalikan apa yang hilang dalam kehidupan mereka dengan Tuhan membuat perjanjian yang baru, mengikat umat Tuhan dengan perjanjian yang baru. Ini menunjukkan betapa Tuhan itu setia. Karena Tuhan setia, maka masa depan pun masih tersedia. Kita bersyukur. Kalau Tuhan tidak setia, maka Anda tidak punya masa depan. Dan haleluya, puji Tuhan, Tuhan setia, maka kita masih punya masa depan, hari esok yang penuh pengharapan. Kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita, berapa kali kita tidak setia sama Tuhan? Berapa kali kita berlaku serong di hadapan Tuhan? Kalau mau dikali-kali banyak sekali, sampai susah untuk hitungnya. Tapi kita bersyukur, Tuhan tetap setia memanggil kita. Tuhan tetap setia dengan perjanjiannya. Tuhan tetap setia memberikan pengampunan.
Tuhan tetap setia menawarkan pertolongan. Tuhan tetap setia mau mengulurkan tangan kepada kita. Bagian kita adalah kita mau sungguh-sungguh balik datang kepada Tuhan. Kita mau berkata, aku mau lebih serius lagi. Aku mau lebih sungguh-sungguh lagi mengikatkan diri pada perjanjian Tuhan yang setia. Bukan Tuhan yang melepaskan ikatan perjanjiannya kepada kita, tapi kadangkala kita yang melepaskan diri dari ikatan perjanjian dengan Tuhan. Padahal ikatan perjanjian dengan Tuhan itu bukan beban. Itu adalah berkat, saudara. Kalau kita redungkan pakai hati yang tenang, pakai pikiran yang tenang, kita akan tahu bahwa mengikatkan diri dengan perjanjian bersama Tuhan itu mendatangkan keberuntungan, itu mendatangkan berkat, itu mendatangkan ketenangan, itu mendatangkan keteguhan hati. Meskipun badai datang menerpa, hatimu tetap teguh karena engkau mengikatkan dirimu pada janji-janji Tuhan, pada perjanjiannya Tuhan. Inilah yang menjadi persoalan dalam kehidupan anak-anak Tuhan, di mana mereka gampang goyah, gampang hilang fokus, gampang hilang arah, gampang hilang tujuan. Kenapa? Karena mereka tidak mau sungguh-sungguh untuk mengikatkan diri dengan perjanjian Tuhan. Pada saat ini kita mau berkata, aku mau mengikatkan diriku dengan perjanjian Tuhan. Aku mau percaya pada janji-janji Tuhan, sehingga hatiku tetap kuat, hatiku tetap teguh, hatiku tetap kokoh menghadapi apapun juga, karena janji Tuhan lebih kuat mempengaruhi pikiran dan hati kita daripada keadaan-keadaan yang sedang kita hadapi. Dan saya percaya ketika janji Tuhan lebih mempengaruhi hidupmu, maka engkau akan melihat hasil akibat daripada janji Tuhan itu, yaitu berbagai pertolongan Tuhan, berbagai kemurahan Tuhan. Ada banyak cara-cara Tuhan yang besar dan ajaib berlaku dalam kehidupan kita untuk mengubahkan, memberkati, dan membuat kita makin hari makin memuliakan nama Tuhan. Tapi kalau hari-hari kita lebih banyak dipengaruhi dari janji-janji duniawi atau dari janji-janji manusia, Anda akan kolaps, Anda akan tidak kuat lagi, Anda akan kecewa, dan Anda akan kepahitan kepada siapapun juga di mana engkau menaruh kepercayaanmu kepada mereka. Tapi pada saat ini kita bersyukur, kita masih punya Tuhan, Tuhan tetap setia, dan kita mau berkata, Tuhan, aku mau dipengaruhi hanya oleh janji Tuhan saja. Aku mau tetap terikat dengan perjanjian Tuhan karena Tuhan adalah setia. Dan Tuhan berkata bahwa janji itu Dia taruh di dalam hati kita. Hukum-hukum Tuhan itu Dia taruh di akal budi kita, sehingga nggak mungkin akan lenyap. Semestinya tidak akan lenyap. Cuma kadang-kala kita nggak mau ingat lagi, kita nggak mau merenungkan lagi. Ayo saudara, belajarlah merenungkan janji Tuhan setiap hari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan kuatkan kami, karena kami percaya pada janji Tuhan. Kesetiaan Tuhan menjadi masa depan kami. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan berkati umat Tuhan yang akan beristirahat pada malam hari ini. Mereka beristirahat dengan tenang, penuh sukacita dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih karena Anda telah mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan. Tetap membuka diri untuk diberkati secara melimpah oleh Tuhan dan hidup untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali besok malam. Shalom.